Halo semuanya, kali ini saya akan membahas hukum Newton tentang gerak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mempelajari hukum Newton ini, dasarnya adalah konsep gerak. Pada gerak itu, khususnya dalam fisika, itu terdapat 3 komponen utama, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Yang mana kecepatan itu didefinisikan sebagai perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Untuk percepatan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Nah, di dalam gerak fisika itu terdapat 2 konsep, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak lurus beraturan, ciri-cirinya adalah lintasannya berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Dan kecepatannya itu selalu konstan atau V sama dengan tetap. Sementara percepatan adalah 0, A sama dengan 0. Bagaimana dengan ciri-ciri GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Nah, lintasannya juga lurus, kecepatan benda selalu berubah. Atau V sama dengan dx per dt. D itu adalah derivatif atau turunan. Dan kecepatannya adalah konstan. A sama dengan tetap. Oke, sampai di sini. Nah, kita ke inti dari pembahasan ini, yaitu bagaimana seorang Newton itu merumuskan ketiga hukum Newton tersebut. Nah, kita lihat dulu sejarahnya seperti apa. Nah, pada zaman itu ada seorang filsuf yang bernama Aristoteles berpandangan bahwa alam itu terdiri dari unsur api, ada tanah, ada udara, dan air, serta ruang yang diisi oleh eter. Masing-masing elemen tersebut memiliki tempatnya sendiri-sendiri, dan setiap gerakannya akan menuju tempatnya masing-masing. Misalnya, batu yang bersifat tanah akan bergerak ke bawah, di mana secara alami diam. Itu yang merupakan keadaan pasti suatu benda. Jadi misalnya, secara kasat mata kita melihat batu nih, dia terletak di atas permukaan bidang datar, kita contohkan seperti tanah, itu kita lihat dia dalam keadaan diam dan terus diam. Seperti itu konsep dari Aristoteles. Nah, muncullah ada seorang filsuf itu dari Arab, namanya Abu Ali bin Sina. Itu dia menyatakan bahwa tidak ada benda yang akan mulai bergerak atau diam dengan sendirinya. Nah, atas dasar inilah pernyataan ini menjabarkan dengan jelas tentang konsep inersia. Nah, setelah berjalannya waktu, muncul seorang fisikawan, matematikawan, astronom, dan filsuf Italia bernama Galileo Galilei. Itu orang pertama yang melakukan pendekatan berbeda terhadap gerak dan keadaan alami benda. Jadi sains itu tidak hanya melalui pikiran saja, namun sains itu harus kita melakukan eksperimen. Nah, Galileo Galilei inilah orang pertama yang mengenalkan eksperimental ke dunia. Beliau juga menunjukkan bahwa benda yang bergerak lama-kelamaan akan berhenti bergerak. Ini adalah sifat alami benda juga. Sehingga kerangka acuan yang diajukan oleh Galileo Galilei tersebut, dia menyatakan bahwa waktu bersifat tetap atau absolute time, namun ruang tidak bersifat tetap, not absolute space. Kemudian beliau
menyatakan lagi bahwa jika sebuah benda tidak berinteraksi dengan benda lain, maka kita dapat mengidentifikasi kerangka acuan, di mana benda memiliki percepatan 0. Sementara gaya adalah aksi yang dikenakan pada benda dalam rangka untuk mengubah keadaan alaminya, baik itu diam atau gerak uniform dalam garis lurus. Jadi ketika suatu benda itu bergerak, maka selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka dia akan terus bergerak. Ataupun dia dalam keadaan diam, ya dalam keadaan diam, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga dia menuliskan hukum Newtonnya ini dalam bukunya yang berjudul Principia, itu tentang gerak, menyatakan bahwa setiap benda akan tetap pada keadaan awalnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan pada garis lurus, atau pada sumbu bidang datar atau sumbu bidang vertikal, kecuali dipaksa untuk berubah keadaan awalnya oleh gaya yang dikenakan pada benda tersebut. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi saya kemukakan, bahwa kalau benda dalam keadaan diam, ya terus tetap diam. Kalau ketika benda itu bergerak, ya terus bergerak. Untuk menghentikan atau menggerakkan benda tersebut, ya kita harus memberikan gaya eksternal, baik berupa gaya tarik, gaya dorongkah, seperti itu. Sehingga muncullah hukum 1 Newton. Dia merumuskan jumlah gaya-gaya yang bekerja itu didefinisikan sebagai tetap. Maka dalam matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Ya, itulah cikal bakal adanya hukum 1 Newton. Namun pada hukum 1 Newton ini terlihat belum cukup. Nah, di situ ada kendala atau masalah, di mana hukum Newton 1 sepertinya bertentangan dengan intuisi sebagian besar orang, termasuk saya. Nah, hal ini karena dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar benda yang bergerak lama-kelamaan akan berhenti. Tidak ada benda yang bergerak selamanya. Begitu juga dalam eksperimen yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Semakin lama bola yang digelindingkan akan semakin berhenti. Hal ini dikarenakan ada gaya luar yang bekerja pada benda, misalnya gaya gesek. Kalau permukaannya kasar, ya itu gaya geseknya sangat besar. Kalau permukaannya halus, itu gaya gesek itu ada tapi sangat kecil. Sehingga dalam penyelesaian persoalan fisika itu biasanya diabaikan. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa massa suatu benda merupakan pengukuran terhadap inersianya, yaitu, jadi ini konsep inersia ya. Kalau konsep inersia itu kecenderungan dari benda tersebut untuk melawan perubahan geraknya. Jika dua benda dengan massa yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang sama, maka benda yang memiliki inersia yang terbesar adalah benda yang memiliki massa terbesar. Nah, jadi ingat konsep inersia itu kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan keadaannya. Artinya bahwa jika benda tersebut dalam kondisi diam, maka dia tetap diam. Terus kalau benda dalam kondisi bergerak, maka dia terus bergerak. Asalkan ada gaya yang menghentikan atau mengusil benda tersebut. Seperti itu konsepnya ya, di hukum 1 Newton. Ingat, adalah kerangka acuannya adalah inersia. Kenapa tadi sigma F sama dengan 0? 0 itu bukan berarti nilainya 0, tetapi tetap ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan gerak, itu berlaku konsep GLB, gerak lurus beraturan, yang mana kecepatannya adalah konstan dan percepatannya adalah 0. Oke, kita lanjut.
Nah, karena masalah tadi, maka diperoleh hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika gaya neto atau resultan eksternal bekerja pada benda, maka benda akan dipercepat. Arah dari percepatan sama dengan arah dari gaya neto atau resultan. Massa benda dikalikan dengan percepatan benda sama dengan vektor gaya neto atau resultan. Nah, sebuah benda bermassa M yang diberikan gaya F1, F2, F3, dan FFF yang lainnya, itu akan mengalami percepatan yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan F net per M. Kalau saya deskripsikan secara verbal, itu maknanya seperti ini. Jadi, percepatan itu didefinisikan sebagai jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut berbanding terbalik terhadap massa dari benda tersebut. Ingat, dalam konsep fisika itu kita hanya kenalkan dengan A sama dengan F net per M. Ingat, kan ada di beberapa buku menuliskan F sama dengan M kali A. Kalau dalam konsep matematika ya benar, tetapi dalam konsep fisika itu tidak dibenarkan, karena yang kita lihat pertama adalah gerak. Maka dari gerak itu apa yang menyebabkan sehingga benda itu mengalami percepatan, begitu ya. Nah, dengan F net atau resultan gaya itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Nah, itu merupakan jumlah vektor semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, F net, kalau di dalam buku kita temukan tulisan F net, kemudian ada sigma F, ataukah ada yang menyatakan jumlah gaya. Nah, itu adalah beberapa gaya tersebut bekerja pada benda tersebut mengakibatkan benda itu bergerak. Nah, persamaan di atas menunjukkan bahwa percepatan sebuah sistem ditentukan oleh gaya neto atau resultan dan massa yang bekerja pada sistem. Semakin besar gaya neto yang bekerja pada sistem, maka percepatan benda akan semakin besar. Atau sebaliknya, semakin besar massa sebuah sistem, maka percepatan benda akan semakin kecil. Artinya, gaya sebanding dengan percepatan, sedangkan massa berbanding terbalik dengan percepatan. Nah, ini kalau kerangka acuannya kita itu ketika misalnya saya kasih contoh ketika kita mendorong sebuah meja ataukah kita mendorong lemari seperti itu. Nah, bagaimana kalau konsepnya ketika kita misalnya, ini saya misalkan ketika kepala kita membentur tembok dengan gaya sekian, dengan kecepatannya ya lumayan besar lah. Apa yang kita akan rasakan? Yang pastinya adalah kita rasakan adalah sakit. Nah, ketika kita memberikan gaya kepada tembok, maka rasa sakit yang ditimbulkan oleh kepala itu adalah gaya yang diberikan oleh tembok. Berarti di sini kita lihat bahwa gaya tersebut timbul secara bersamaan, baik dari manusia maupun temboknya. Nah, itu yang kita kenal dengan hukum 3 Newton. Nah, di sini juga saya ada memberikan sedikit ilustrasi yang mana ketika menekan pegas pada tangan dapat dirasakan bahwa pegas mendorong tangan bersamaan dengan saat menekan pegas. Artinya bahwa jika A kita anggap manusia, B adalah pegas, maka jika A menekan B, B juga akan menekan balik. Sehingga Newton merumuskan dalam matematis bahwa F12 itu sama dengan min F21. Ingat bahwa min di situ menunjukkan arah, bukan besar atau nilai. Nah, F12 itu maksudnya gaya yang diberikan oleh benda pertama ke benda kedua. Sementara F21 itu gaya yang diberikan oleh benda kedua ke benda satu.
Untuk menjelaskan makna dari persamaan matematis hukum 3 Newton itu biasa digunakan aksi dan reaksi. Tapi istilah ini membawa kesan yang menunjukkan jika dua pasangan gaya ini merupakan sebab akibat itu salah. Namun, aksi dan reaksi itu selalu timbul secara bersamaan. Ingat, bukan sebab akibat ya, tetapi timbul secara bersamaan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi kita tahu bahwa dalam fisika itu salah satu alat bantunya adalah matematika. Nah, kesimpulannya bahwa untuk hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya-gaya yang bekerja didefinisikan sebagai tetap. Sementara hukum 2 Newtonnya adalah percepatan itu ditimbulkan oleh jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut berbanding terbalik terhadap massa. Dan yang ketiga adalah ada aksi dan reaksi. F12 sama dengan min F21. Sekian pembahasan kita. Nantikan pembahasan soal berikutnya.